الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'u mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para jamaah sekalian, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk puji-pujian hanya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Ramadan dengan penuh keberkahannya. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memperindah, mempercantik surganya dan membukanya lebar-lebar selebar mungkin di bulan suci Ramadan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Ar-Rayyan, salah satu pintu di antara banyak pintu surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun yang bisa masuk di dalamnya kecuali hanya orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa. Para jamaah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan 1 Syawal, menjadikan hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Syawal sebagai ketetapan hari kemenangan, hari kebahagiaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hari akhir. Mereka yang tahu Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang mereka lakukan dari ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan, bahkan seluruh ibadah mereka walaupun di luar bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah, kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat agama Islam, menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai patokan hidupnya hingga akhir zaman. Para jamaah, hari ini merupakan hari yang mulia. Hari ini merupakan hari yang sangat agung, tauqifiyah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
tidak boleh ada seorang pun yang bisa menetapkan hari-hari kemenangan, yang bisa menetapkan hari perayaan kaum muslimin kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi alaihi salatu wasalam tatkala melihat para sahabat-sahabatnya dahulu mereka merayakan hari kemenangan, lantas mereka mengatakan, ini senantiasa kami lakukan di zaman jahiliyah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan 2 hari kemenangan, 2 hari raya bagi kaum muslimin, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari kemenangan bagi kaum muslimin. Hari kemenangan bagi kita sekalian. 1 bulan penuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita melaksanakan siam, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan qiyam, kita melaksanakan salat tarawih bersama imam di masjid-masjid kita sekalian. 1 bulan penuh kita hatamkan Al-Quran. 1 bulan penuh kita berusaha untuk mengeluarkan sedekah-sedekah terbaik kita. 1 bulan penuh kita melakukan berbagai macam kebaikan, di antaranya birrul walidain. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan kita berusaha dari awal Ramadan sampai hari ini, dan bahkan sampai kematian menjemput kita sekalian, kita tidak akan lagi meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pekikanlah takbir, ucapkanlah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sekalian untuk mendapati 1 Syawal sebagai hari kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Walitukmilul iddah, dan telah disempurnakan hari-hari, bilangan hari-hari di bulan suci Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan jangan lupa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah hidayahkan kepada kita sekalian. Wala'allakum tashkurun, kata Allah, agar kita senantiasa bersyukur. Pagi ini para jamaah sekalian, kita mendengar suara takbir ada di mana-mana. Seantara kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, semuanya mereka mengucapkan takbir Allahu Akbar sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita merasakan rasa syukur hanya sebatas karena kita membeli pakaian baru yang sangat indah. Bukan hanya kita mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada THR lebaran yang hadir di hadapan kita sekalian dari arah yang kita tidak duga-duga. Akan tetapi para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Bukankah karena hidayah dari Allah kita mampu menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan? Sedangkan kita tahu di luar bulan suci Ramadan, jangankan menghatamkan Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran mungkin kita tidak pernah, dikarenakan kesibukan duniawi kita. Alhamdulillah, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan kita hatamkan Al-Quran, walaupun mungkin cuma 1 kali. Dikarenakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, kita mampu untuk bertahajud di bulan suci Ramadan. Yang mungkin kebanyakan dari kita sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Akan tetapi keberkahan Ramadan menarik kita sekalian untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Hatta sholat tahajud yang kita lakukan jam 1 malam, jam 2 malam, dengan durasi yang begitu panjang, 1 jam lamanya, 2 jam lamanya. Ada imam yang membaca setengah juz, ada imam yang membaca 1 juz. Kita mampu untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikarenakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita bersyukur kepada Allah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu berpuasa sebulan penuh lamanya. Kita mampu untuk menahan makan dan haus kita sekalian. Kita mampu menahan syahwat kita. Kita mampu untuk tidak menyentuh istri-istri kita sekalian di siang hari di bulan suci Ramadan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikarenakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu berdiam diri di masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang dimana di dalamnya dicatat amalan-amalan kita sekalian, dicatat takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala 1 tahun ke depannya. Barang siapa yang mendapatkan malam itu dengan kebaikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan baginya 1 tahun ke depan. Dan barang siapa yang terhalangi dari malam tersebut atas kebaikannya, maka sungguh dia akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan 1 tahun ke depannya. Ayuhal muslimun, para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka
ucapkanlah takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah sekalian, namun semuanya telah usai. Semuanya telah berhenti. Ramadan telah meninggalkan kita sekalian. Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan yang penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan kita sekalian. Tidak ada lagi puasa Ramadan hari ini. Tidak ada lagi sahur bulan Ramadan hari ini. Tidak ada lagi berbuka berjamaah di masjid bulan Ramadan hari ini. Sekarang sudah masuk di bulan Syawal. Sudah berganti bulan. Mulai dari tadi malam maghrib sudah berganti bulan menjadi 1 Syawal. Ramadan telah menghindari dari kita sekalian. Ramadan telah pergi dari kita sekalian. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tapi ingat, apabila Anda beribadah kepada Allah, apabila Anda mengikhlaskan jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita sekalian dengan ilmunya, dengan maha melihatnya, dengan maha mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan mendengar setiap untayan-untayan doa yang kita ucapkan. Walaupun Ramadan telah pergi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Tuhannya Ramadan, Tuhan kita sekalian, Rabb pencipta alam semesta, senantiasa memperhatikan kita. Allah tidak akan menelantarkan kita sekalian. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan suci Ramadan, akan tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar pula dari bulan suci Ramadan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya sampai kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Amalan-amalan kita tetap teguh dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bulan suci Ramadan. Para jamaah, oleh sebab itu para ulama mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hambanya Allah dan jangan kalian menjadi hambanya Ramadan. Adakah orang yang menjadi hambanya Ramadan? Kalau kita tanya orang-orang, engkau beribadah untuk siapa? Semuanya akan mengatakan, saya baca Quran untuk Allah, saya sholat untuk Allah, sholat 5 waktu, sholat tarawih kemarin untuk Allah, sholat tahajud semuanya untuk Allah. Lantas kenapa ada para ulama yang mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin? Janganlah kalian menjadi hambanya Ramadan. Ini berarti ada orang-orang yang menjadi finalis Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan, mereka menjadi hambanya Ramadan, bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang-orang demikian? Ada para jamaah sekalian. Dan ini sama sebagaimana dahulu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Umar bin Khattab mendengar kabar tersebut, lantas ia mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku penggal kepalanya. Dan perkataan ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun berdiri kemudian menasihati Umar bin Khattab sembari ia mengatakan, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya hari ini, kata Abu Bakar As-Siddiq, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita sekalian. Dan barang siapa yang menyembah Allah, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan pernah mati. Maka kita ucapkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq ini untuk bulan suci Ramadan. Faman kana minkum ya'budu Ramadan. Barang siapa di antara kalian yang menyembah bulan suci Ramadan, fa inna Ramadhana qad madha. Sesungguhnya Ramadan telah meninggalkan kepada kita sekalian. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati. Allah Maha hidup. Allah tidak akan pergi meninggalkan kita sekalian. Adakah orang yang menyembah bulan suci Ramadan? Ada para jamaah sekalian. Mereka yang hanya mencukupkan ibadah mereka hanya di bulan suci Ramadan, seakan-akan mereka hanya mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu kata para ulama, bi'sal qaum alladzi la ya'rifu rabbahu alladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan.
Seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruk tatanan masyarakat, seburuk-buruknya seseorang adalah ia hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan suci Ramadan. Ketika 1 Syawal, ketika lebaran telah tiba, 2 Syawal, 3 Syawal, ia tidak pernah sholat 5 waktu. Ia tidak pernah juga melaksanakan puasa-puasa sunnah lainnya. Padahal ada puasa-puasa sunnah yang disyariatkan bagi kita sekalian di bulan Syawal. Kelak nanti di bulan Dzulqa'dah, ada juga di bulan Dzulhijjah, puasa 9 Muharram, puasa 9 Dzulhijjah, ada juga puasa di tanggal 9 Muharram, puasa Tasu'ah, puasa-puasa seterusnya. Maka para jamaah sekalian, ketika berakhir bulan suci Ramadan, bukan berakhir pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah kabarkan wa'budullah hatta atanal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keyakinan. Kata para ulama tafsir, keyakinan yang dimaksudkan adalah ajal atau kematian. Sampai kematian datang di hadapan kita sekalian, kita senantiasa di dalam atau di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan sampai ketika Ramadan meninggalkan kita sekalian, amalan ibadah juga akan meninggalkan kita sekalian. Jangan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita, lantas bacaan Quran kita pula tinggalkan. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, lantas puasa-puasa sunnah kita tinggalkan. Jangan sampai tatkala Ramadan meninggalkan kita sekalian, salat tidak pernah kita hadiri. Kewajiban bagi anda kaum lelaki para jamaah sekalian adalah salat berjamaah di masjid. Kalaupun anda masbuk, kalaupun anda terlambat, usahakan untuk salat di masjid. Itulah kewajiban kita sekalian. Dan ini yang dirajihkan, yang dibenarkan oleh para ulama. Bukankah Nabi SAW dahulu tatkala beliau hendak mengimami salat Isya, lantas ia mendapati sebagian para sahabat atau sebagian orang-orang munafik bukan dari kalangan para sahabat, mereka tidak hadir di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW katakan, sekiranya aku hendak menunjuk salah seorang untuk menggantikanku imam, lantas aku keluar untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak sholat di masjid. Maka kewajiban bagi kita sekalian para jamaah kaum lelaki untuk sholat di masjid. Jangan pernah tinggalkan sholat para jamaah sekalian. Sesibuk apapun dunia anda, sesibuk apapun anda mencari dunia, jangan pernah tinggalkan sholat. Tatkala takbir dari kata azan telah dikumandangkan, Allahu Akbar, anda hadir di masjid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta yang anda cari tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya gantikan, Allah hanya bandingkan dunia ini, secuil dunia ini dengan 2 rakaat sebelum subuh, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah para jamaah sekalian sebelum masuk salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Omset kita miliaran tidak sebanding dengan salat 2 rakaat. Maka jangan pernah tinggalkan salat para jamaah sekalian. Lepas Ramadan jangan pernah tinggalkan salat. Tetap lakukanlah salat 5 waktu sebagai kewajiban kita sekalian. Hadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan cinta Allah di tengah-tengah kehidupan kita sekalian dengan salat-salat sunnah. Nabi SAW beliau pernah bersabda, as-salatu nur. Salat merupakan cahaya bagi kita sekalian. Cahaya di alam kubur. Orang-orang yang salat, yang senantiasa mengerjakan salat, maka salatnya akan menerangi kuburannya kelak. Dan barang siapa yang tidak salat, maka sungguh dia melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan haknya. Nabi SAW beliau pernah bersabda, ittaqudz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan di alam kubur dan hari kiamat kelak. Ayuhal muslimun, para jamaah sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan para jamaah sekalian memberikan kita madrasah, memberikan kita sekalian tempat untuk belajar, memberikan pelajaran yang sangat banyak. Di antara tujuannya adalah bertakwa kepada Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ahdafnya para jamaah sekalian, tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah, bukan hanya di bulan suci Ramadan, akan tetapi sampai kematian datang menghadiri kita sekalian. Dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, sedang apapun itu. Para jamaah sekalian, Anda yang hari ini menjadi seorang ayah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda yang hari ini menjadi seorang suami, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ibu-ibu, para wanita, Anda yang hari ini menjadi seorang wanita-wanita di dalam rumahnya, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, menjadi seorang istri bagi suaminya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan landasan kita takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Dimanapun para jamaah sekalian, kita hendak bertakwa kepada Allah. Bisnis yang kita lakukan, menjadi seorang pemimpin atau siapapun yang memiliki jabatan, maka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab kita sekalian. Para jamaah, Ramadan memberikan kita pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil orang-orang yang senantiasa berpuasa. Aina shaimun? Aina shaimun? Aina shaimun? Di mana orang-orang yang kemarin mereka senantiasa melakukan puasa, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan mereka melakukan puasa. Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Tatkala semuanya sudah masuk ke dalam surga dan tidak ada yang bisa masuk kecuali hanya orang-orang yang berpuasa di dalam pintu Rayyan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ditutupnya pintu tersebut. Tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Pelajarannya para jamaah sekalian, kenapa kita hanya mencukupkan puasa di bulan suci Ramadan? Besok tanggal 2 Syawal sudah mulai bisa kita berpuasa di bulan Syawal. Nabi SAW beliau pernah mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittah min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian tatkala Syawal telah masuk, ia tambah dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka sama saja ia puasa setahun penuh. Jangan tinggalkan momen tersebut para jamaah. Anda tidak dapat di bulan Dzulqa'dah, Anda tidak dapat di bulan Dzulhijjah, Anda tidak dapat momen tersebut di bulan Muharram, hanya khusus di bulan Syawal. 6 hari para jamaah. Sisipkan waktu dari 30 hari di bulan Syawal untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan nama-nama kita sekalian sebagai orang-orang yang berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah, marilah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin futur masuk ke dalam hati kita sekalian, rasa malas, apalagi bangun untuk sholat subuh, betapa beratnya, air yang begitu dingin kita lakukan untuk kita ambil untuk berwudu, sangat dingin. Tetapi para jamaah sekalian, ketahuilah kaidah dari para ulama, bahwasanya pahala itu sesuai dengan beratnya amalan yang kita lakukan. Semakin berat amalan yang kita lakukan, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, hanya 2 rakaat sholat sunnah sebelum masuk sholat subuh, itu kata Nabi alaihi salatu wasallam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa sebesar itu karena begitu beratnya sholat subuh, begitu beratnya orang-orang yang bangun di subuh hari, mereka hendak melakukan sholat sunnah. Maka bagaimana lagi dengan kewajibannya, dengan sholat subuhnya? Pahalanya begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di khutbah yang kedua ini kami tujukan kepada para wanita yang ada di belakang, para ummahat, para akhwat, para ibu-ibu sekalian, para ibunda-ibunda kami sekalian, para istri-istri kami sekalian. Wahai para wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna
fa inni ra'aitukunna aktsarakunna min ahlin nar. Wahai para wanita, wahai para ummahat, wahai para ibunda-ibunda kami, wahai para istri-istri kami di belakang, ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, inni ra'aitukunna aktsarakunna min ahlin nar. Kami, kata Nabi alaihi salatu wasallam, melihat penduduk neraka itu dipenuhi dengan para wanita. Alasannya apa para jamaah sekalian? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tukthirna la'an, mereka banyak mencela suami-suami mereka, mereka banyak tidak berterima kasih dengan suami-suami mereka, mereka terkadang durhaka dengan suami-suami mereka, penghasilan yang halal dari suami mereka terkadang sedikit, mereka mencela suami-suami mereka, terkadang mereka terlambat untuk bersyukur kepada Allah, mereka terlambat berterima kasih kepada suami-suami mereka. Hati-hati wahai para wanita. Oleh sebab itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, tasaddaqna, perbanyaklah bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasalah berterima kasih kepada suami-suami anda wahai para wanita. Senantiasa anda hendak ridha dengan suami-suami anda sekalian. Wahai para wanita, jangan pernah berkeluh kesah menjadi seorang istri, walaupun mungkin hanya di rumah tempat kalian. Dan inilah hakikat sebagai seorang wanita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya wanita tempatnya adalah di rumah-rumah mereka. Maka wahai para ibunda kami sekalian, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah istri-istri yang solehah, jadilah ibunda-ibunda kami yang solehah, yang bisa melahirkan para mujahid-mujahidah. Dari rahim kalianlah akan keluar kelak seorang anak, seorang laki-laki, seorang wanita yang soleh-solehah, yang mereka bisa memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka kelak menjadi penuntut-penuntut ilmu, yang mereka kelak akan menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh negara mereka, yang mereka kelak akan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang penghafal Al-Quran, menjadi seorang yang sukses di dunia dan di akhirat. Maka bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, bagi para lelaki sekalian, bagi kita sekalian, maka kita mesti menghargai wanita-wanita kita, mesti kita menghargai istri-istri kita sekalian, mesti kita menghargai ibunda-ibunda kita sekalian. Walaupun mungkin kita lelaki, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita sekalian, maka yang perlu kita pahami adalah bukan berarti seorang pemimpin berhak semena-mena di dalamnya, akan tetapi seorang pemimpin juga harus siap dikritik oleh orang-orang yang ada di bawahnya, harus siap mendapatkan masukan dari istrinya, harus siap mendapatkan masukan dari anak-anaknya. Kalau ia bersalah, katakan ia salah. Kalau ia benar, maka lakukanlah kebenaran tersebut dan istiqomah di dalamnya. Para jamaah sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita usahakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kalimat takwa tersebut dalam hati kita sekalian sampai kematian menjemput kita sekalian. Kemudian akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.